Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan subbab interval 2.5. Interval. Keterurutan pada R membentuk koleksi dari subset subhimpunan yang disebut dengan interval. Notasi dari istilah untuk himpunan khusus ini sebagai berikut. Subset sama subhimpunan sama, jangan dua kali nulisnya. Oh iya, baik Bu. Definisi interval. Jika A, B elemen R dan A kurang dari B, maka interval terbuka yang dibentuk oleh A dan B adalah selang buka A, B adalah himpunan X elemen R di mana A kurang dari X kurang dari B. Terus yang kedua, titik A dan B disebut titik ujung interval, tetapi titik ujung tersebut tidak termasuk ke dalam interval terbuka. Jika kedua titik ujung tersebut ke dalam interval terbuka, maka disebut interval tertutup yang ditentukan A dan B. Interval tutup A, B adalah himpunan X elemen R di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Terus selanjutnya, dua interval setengah terbuka atau setengah tertutup yang ditentukan oleh A dan B. Ini yang pertama, setengah tertutup A, B terbuka adalah himpunan X elemen R di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Terus yang kedua, ini selang terbuka di A sampai selang tertutup di A, B adalah himpunan X elemen R di mana A kurang dari sama dengan A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Setiap interval tersebut terbatas dan mempunyai panjang yang didefinisikan B min A. Jika A sama dengan B, maka interval terbuka yang bersesuaian adalah himpunan kosong. A, 0 sama dengan A kosong. Dan interval tertutupnya bersesuaian dengan himpunan tunggal. Itu ini selang tutup A, A sama dengan himpunan A. Selanjutnya, ada simbol tahingga atau minus tahingga. Itu digunakan untuk yang takbir hingga. Interval terbuka tak terbatas adalah himpunan dengan bentuk selang buka A, tahingga sama adalah himpunan dari X elemen R di mana X lebih dari A dan selang buka tahingga, B adalah himpunan X elemen R di mana X kurang dari B. Sama ada juga interval tertutup tak terbatas, yaitu selang tutup A sampai selang buka tahingga adalah himpunan X elemen R di mana A kurang dari sama dengan X dan selang buka min tahingga sampai selang tutup, B adalah himpunan X elemen R di mana X kurang dari sama dengan B. Himpunan bilangan real dalam sebuah interval tak hingga dapat dituliskan sebagai minus tahingga, tahingga adalah himpunan R. Tidak ada titik ujung dari min tahingga, tahingga. Dan tahingga, min tahingga ini bukan elemen bilangan real. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Halimah. Baik, selanjutnya karakterisasi, maaf ini tipe harusnya karakterisasi interval. Sifat yang jelas dari interval adalah bahwa jika dua titik X, Y dengan X kecil dari Y termasuk ke dalam interval I,
maka setiap titik yang terletak di antara mereka juga termasuk ke dalam interval I. Artinya, jika X kecil dari T kecil dari Y, maka titik T berada pada interval yang sama dengan X dan Y. Dengan kata lain, jika X dan Y termasuk dalam interval I, maka interval tutup X, Y terdapat pada I. Nah, selanjutnya teorema 251, teorema karakterisasi. Maaf, ini tipe. Misalkan S subset R yang memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat jika X, Y elemen S dengan X kecil dari Y, maka selang tutup X, Y subset S. Maka S merupakan suatu interval. Nah, dari sini ada yang bisa sebutin premis dan apa yang akan dibuktikan. Premisnya itu yang dari misalkan S subset R yang memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat jika X, Y elemen S dengan X kurang dari Y, maka selang tertutup X, Y subset dari S. Itu premisnya. Terus yang akan dibuktikannya itu S merupakan suatu interval. Iya, terima kasih Abi. Ya Iya. betul, premisnya itu, tolong di next. Nah, premisnya itu misalkan S subset R yang memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat jika X, Y elemen S dengan X kecil dari Y, maka selang tutup X, Y subset dari S. Akan dibuktikan S merupakan suatu interval. Nah, pembuktiannya di sini kita bagi menjadi 4 kasus. Yang pertama, himpunan S itu terbatas. Yang kedua, himpunan S terbatas di atas tetapi tidak terbatas di bawah. Yang ketiga, himpunan S terbatas di bawah tetapi tidak terbatas di atas. Dan yang terakhir, himpunan S tidak terbatas. Nah, yang pertama, himpunan S terbatas. Karena himpunan S tak kosong dan terbatas, maka berdasarkan teorema sifat kelengkapan R, aksioma sifat kelengkapan R, aksioma 236, maka S mempunyai infimum dan supremum. Maka di sini bisa kita buat premis, misalkan infimum S-nya itu A dan supremum S-nya itu B, dan S subset selang tutup A, B. Nah, akan ditunjukkan karena ini kan bisa, kalau dia infimum A dan B-nya itu supremum, bisa jadi A dan B-nya itu bisa ikut ke selangnya atau enggak. Jadi kita akan tunjukkan 4. S sama dengan selang buka A, B, atau S sama dengan selang tutup A dari selang tutup A sampai selang buka B, atau S sama dengan selang buka dari selang buka A sampai selang tutup B, atau S adalah interval dari selang tutup A sampai selang tutup B. Pembuktiannya, pertama-tama kita akan tunjukkan. Yang pertama dulu, A, B itu subset dari S. Ambil sembarang Z elemen selang buka A, B. Akan ditunjukkan Z elemen S. Karena Z elemen dari selang buka A, B, maka berdasarkan definisi interval terbuka, A kecil dari Z kecil dari B. Jadi Z-nya ada di selang buka. Karena A kecil dari Z kecil dari B, maka berdasarkan definisi 231 yang definisi batas atas dan batas bawah, Z bukan batas atas dan Z bukan batas bawah dari S. Karena Z bukan batas atas di S, maka terdapat Y elemen S, demikian sehingga Z kecil dari Y. Kemudian karena Z bukan batas bawah di S, maka terdapat X elemen S, sedemikian sehingga X kecil dari Z. Karena Z kecil dari Y dan X kecil dari Z, maka berdasarkan definisi interval terbuka,
Z elemen selang buka X, Y. Tolong di next. Nah, berdasarkan premis yang tadi, yang premis awal, jika X, Y elemen S dengan X susul dari Y, maka selang tutup X, Y subset S, sehingga Z elemen interval S selang tutup X, Y subset S. Maka Z elemen S, maka selang buka A, B subset S. Karena kita telah menunjukkan selang buka A, B subset S, maka kita tinggal identifikasi apakah, atau yang di next full. Oh, ini keloncat enggak masuk ke PT. Buka makalahnya aja, Ul. Yang ada di itu, Ul. Mas, ya ini. Nah, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Berdasarkan definisi interval, jika A, B bukan elemen S, maka S sama dengan S sama dengan interval buka A, B. Jika A elemen S dan B bukan elemen S, maka S sama dengan interval dari interval tertutup A sampai interval terbuka B. Jika A bukan elemen S dan B elemen S, maka S dari interval buka A sampai interval tutup B. Jika A, B elemen S, maka S interval tutup AB. Oleh karena itu diperoleh S sama dengan interval buka A, B atau S sama dengan interval dari interval tutup A sampai interval buka B, atau S dari interval buka A sampai interval tutup B, atau S dari interval tutup A, S dari interval tutup AB. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kasus yang kedua, himpunan S itu terbatas di atas, tetapi tidak terbatas di bawah. Nah, karena himpunan S itu tak kosong dan terbatas di atas, maka berdasarkan aksioma sifat kelengkapan R, S mempunyai supremum. Nah, kita misalkan lagi, supremum S-nya itu B. Maka S subset dari interval buka minus A hingga sampai interval tutup B. Karena kan batas atasnya B, jadi dia interval tutup. Akan ditunjukkan S adalah interval selang interval buka minus A hingga koma B, atau S interval buka dari interval buka minus A hingga sampai interval tutup B. Nah, pembuktiannya pertama-tama kita akan tunjukkan interval buka minus A hingga koma B itu subset S. Ambil sembarang Z elemen
interval buka minus tak hingga koma B, maka berdasarkan definisi interval terbuka minus tak hingga kecil dari Z kecil dari B. Karena minus tak hingga kecil dari Z kecil dari B, maka berdasarkan definisi 231, Z itu bukan batas atas dan Z bukan batas bawah dari S. Karena Z bukan batas atas di S, maka terdapat Y elemen S, demikian sehingga Z kecil dari Y. Karena Z juga bukan batas bawah di S, maka terdapat X elemen S, demikian sehingga X kecil dari Z. Karena Z kecil dari Y dan X kecil dari Z, maka berdasarkan definisi interval terbuka, Z elemen selang buka X, Y. Nah, berdasarkan premis yang awal tadi, jika X, Y elemen S dengan X kecil dari Y, maka selang tutup X, Y subset S. Sehingga Z elemen selang tutup X, Y subset S. Dimana selang tutup X, Y ini kan subset S, maka Z elemen S, maka interval buka minus tak hingga koma B itu subset S. Karena kita telah menunjukkan selang buka minus tak hingga koma B subset S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Berdasarkan definisi interval, jika B bukan elemen S, maka minus S sama dengan selang buka minus tak hingga koma B. Jadi B-nya nggak ikut. Jika B elemen S, maka B-nya ikut. Jadinya S sama dengan dari interval buka minus tak hingga sampai interval tutup B. Sehingga diperoleh S sama dengan interval buka minus tak hingga koma B atau S interval dari minus buka interval buka minus tak hingga sampai interval tutup B. Sebelum dilanjut, kamu baca cara baca intervalnya itu masih salah. Itu coba buka Bartel halaman 46. Atau tadi kalian ketika halaman pertama coba ketika mendefinisikan interval kalian nulisnya kayak apa? Coba di makalahnya, di slide-nya yang awal-awal. Ini, Bu. Oke, next halaman berikutnya. Oke, tadi siapa yang hal yang barusan yang presentasi ya? Iya. Kamu kan tadi bacanya apa, interval tertutup A sampai dengan interval buka B, benar nggak Iya. itu bacaannya? Seharusnya Jadi apa itu bacaannya? harusnya interval kan udah ada itu setengah buka di atas ditulis. setengah iya ya. Setengah terbuka. Nah, tinggal dibaca aja yang kalau yang A-nya masuk berarti interval setengah terbuka dari A sampai B di mana A ada di interval tersebut. Kalau yang pertama, kalau yang kedua apa jadinya? Interval setengah tertutup dari A, B. Di mana B-nya masuk apa enggak? Di mana B-nya masuk ke interval tersebut. Iya. Pokoknya pilih salah satu aja, mau setengah terbuka boleh atau setengah tertutup boleh gitu. Ya tinggal dijelaskan aja kalau mau setengah terbuka bilang aja yang masuk ke interval tersebut A-nya atau B-nya gitu. Ya, Kemudian baik, coba Bu. halaman berikutnya. Nah, kalau dia yang infinite ini tadi kamu hal bacanya juga salah. Tadi kamu bacanya apa? Interval yang tertutupnya sih yang salah tadi kamu bacanya tadi apa? Interval tertutup A sampai dengan interval terbuka tak hingga gitu kan? Iya. Harusnya apa itu bacaannya? Interval tertutup tak terbatas. Iya. Infinite bukannya bounded atau bahasa Inggrisnya apa? Coba buka ininya. Bahasa Inggrisnya. Buka Bartelnya aja coba ditampilin di Zoom-nya. Infinite kan dia bilangnya? Infinite artinya apa? Tak hingga, bukan tak terbatas. Tak hingga itu memang akibatnya tak terbatas. Tapi kan dia infinite.
Infinite dan finite itu berkaitan dengan banyaknya unsur di suatu himpunan. Tapi kalau bounded atau terbatas itu berkaitan dengan nilai unsurnya. Infinite Iya. tidak sama dengan terbatas. Interval terbuka 0 sampai 1 itu terbatas, tapi dia infinite. Jadi yang itu seharusnya diperbaiki ya, yang kalau infinite atau finite. Pokoknya finite itu terjemahannya adalah berhingga, infinite tak hingga. Jadi jangan dicampur dengan bounded dan unbounded. Jadi interval tertutup tak hingga ya, Bu? Iya. Ya, baik, Bu. Kemudian tadi ngomongin apa? Terbatas apa? Z bukan batas atas, di S bukan. Coba tadi ada yang pakai A atau B batas atas. Coba yang ke bagian slide. Slide yang udah bagian pembuktian. Next yang udah pembuktian. Nah, ini ya halaman Tadi sebelumnya. yang Z karena Z. Nah, karena Z bukan batas atas di S, tapi Dari ya, Bu? dari. Kalau di S bisa saja dia punya yang lain, tapi dia berada di S, bisa aja kan? Iya. Misalkan saya punya himpunan A itu adalah 0 sampai 1, kemudian 0 sampai 1 tapi satunya masuk. Kemudian yang lain himpunannya adalah interval buka dari 1 sampai 2. Yang himpunan kedua itu batas bawahnya apa? Himpunan pertama atau langsung aja saya punya interval terbuka 0 sampai 1, batas bawahnya apa? 0. Apakah 0 ada di himpunan tersebut? Enggak. Enggak ada kan, makanya pakai kata di itu salah, nggak tepat. Jadi pakai Iya, dari. Oke, lanjut lagi tadi yang belum. Tadi sampai Bagian B deh, kasus 2 bukannya sih tadi itu? 2 dulu, Ul. Ini kan hal. Iya. Slide-nya masih ada nggak? Kalau slide-nya udah ada, balik ke slide lagi aja ininya. Kalau di slide-nya ada. Sebelum ini. Enggak ke bawah, Bu. Ya udah, balik lagi ke makalahnya. Kasus 2 belum selesai, Ul. Bukannya udah tadi ya? Kamu udah bilang sampai itu kan? Oh ya, udah. Berarti kasus 3. Nah, selanjutnya kasus 3. Himpunan S terbatas di bawah, tetapi tidak terbatas di atas. Karena himpunan S terbatas di bawah dan berdasarkan aksioma kelengkapan R, maka S itu mempunyai supremum. Nah, kita buat premis dan akan ditunjukkan. Premisnya itu misalkan infimum S-nya itu A, maka S subset. Coba diralat lagi itu, karena S terbatas di bawah, dia punyanya supremum apa infimum? Terbatas di bawah, dia punyanya infimum. Nah, berarti ini typo ya. Iya, Bu. Harusnya karena himpunan S terbatas di bawah dan berdasarkan aksioma sifat kelengkapan R, S mempunyai infimum. Nah, kita misalkan infimum S-nya itu A, maka S subset setengah Interval tutup tak hingga. interval tutup tak hingga. Ya, interval tutup tak hingga dari A sampai tak hingga, di mana A-nya itu masuk ke interval ini. Akan ditunjukkan S interval buka A, A dari A sampai tak hingga. Atau S interval tutup A sampai tak hingga dari
dari A sampai ta hingga, di mana A-nya itu masuk ke dalam interval ini. Akan ditunjukkan, kok akan ditunjukkan ada 2. Langsung ke pembuktian. Pembuktiannya pertama-tama kita akan tunjukkan interval buka A, ta hingga subset S. Ambil sembarang Z elemen interval buka A, ta hingga akan ditunjukkan Z elemen S. Karena Z elemen dari interval buka A, ta hingga, dari A sampai ta hingga, maka berdasarkan definisi interval terbuka, A kecil dari Z kecil dari ta hingga. Karena A kecil dari Z kecil dari ta hingga, maka berdasarkan definisi 231, Z bukan batas atas dan Z itu bukan batas bawah S. Karena Z bukan batas atas di S, maka terdapat Y Dari. elemen. Oh ya, Bukan batas atas dari. karena Z bukan batas atas dari S, maka terdapat Y elemen S, sedemikian sehingga Z kecil dari Y. Karena Z bukan batas bawah dari S, maka terdapat X elemen S, sedemikian sehingga X kecil dari Z. Karena Z kecil dari Y dan X kecil dari Z, maka berdasarkan definisi interval terbuka, Z elemen interval buka dari X sampai Z sampai Y. Tolong di next. Nah, berdasarkan premis teorema yang tadi, jika X, Y elemen S dengan X kecil dari Y, maka selang tutup dari X sampai Y subset S, sehingga Z elemen selang tutup X, Y subset S, maka Z elemen S, maka selang buka A, ta hingga subset S. Karena kita telah menunjukkan selang buka dari A sampai ta hingga subset S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Berdasarkan definisi interval, jika A bukan elemen S, maka S-nya itu selang buka dari A sampai ta hingga. Interval buka ta hingga dari A sampai ta hingga. Jika A elemen S, maka S interval tutup dari A sampai ta hingga, di mana A-nya masuk ke dalam interval ini. Sehingga interval tutup udah pasti A-nya masuk. Kan dia interval tutup tak hingga itu udah pasti A-nya masuk, nggak usah dibilangin. Yang kamu perlu bilang A, B masuk itu ketika dia interval yang biasa aja, interval yang finite. Interval yang berhingga. Ya, baik, Bu. Nah, sehingga diperoleh S sama dengan interval buka dari A sampai ta hingga. Atau S interval tutup interval tutup ta hingga dari A sampai ta hingga. Selanjutnya, kasus yang terakhir, kasus keempat. Himpunan S tidak terbatas. Nah, kita misalkan premisnya misalkan S subset interval buka ta hingga. Dari minus ta hingga sampai ta hingga. Akan ditunjukkan S interval buka ta hingga. Pembuktiannya pertama-tama kita akan tunjukkan interval buka ta hingga subset S. Ambil sembarang Z elemen interval buka ta hingga. Akan ditunjukkan Z elemen S. Karena Z elemen interval buka ta hingga, maka berdasarkan definisi interval terbuka, minus ta hingga kecil dari Z kecil dari ta hingga. Karena minus ta hingga kecil dari Z kecil dari ta hingga, maka berdasarkan definisi 231, Z bukan batas atas dan Z bukan batas bawah
dari S. Karena Z bukan batas atas dari S, maka terdapat Y elemen S, demikian sehingga Z kecil dari Y. Karena Z bukan batas bawah dari S, maka terdapat X elemen S, demikian sehingga X kecil dari Z. Karena Z kecil dari Y dan X kecil dari Z, maka berdasarkan definisi interval terbuka, Z elemen X. Nah, Z elemen interval buka X, Y, yaitu berdasarkan premis, jika X, Y elemen S dengan X kecil dari Y, maka interval tutup X, Y subset S, sehingga Z elemen interval tutup X, Y subset S, maka Z elemen S, maka interval buka tahingga subset S, karena kita telah menunjukkan interval terbuka tahingga subset S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Berdasarkan definisi Ini nggak ada interval, ujung intervalnya kan? iya, tidak ada ujungnya. Iya, berarti nggak perlu pakai perlu. identifikasi, langsung aja S-nya sama dengan interval buka min tahingga sampai tahingga. Ya, Bu. Sehingga karena tidak ada ujungnya, karena dia tahingga, maka diperoleh S interval buka dari minus tahingga sampai tahingga. Berdasarkan kasus tadi, kasus 1-4, maka terbukti S merupakan suatu interval. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul. Selanjutnya interval bersarang. Bunyinya itu barisan interval IN di mana N elemen N disebut interval bersarang. Jika I1 memuat I2 memuat sampai IN, memuat IN plus 1 sampai seterusnya. Contoh, jika IN selang tertutup 0 sampai 1 per N, untuk setiap N elemen N, maka IN subset IN memuat IN plus 1 untuk setiap N. Dan irisan dari interval IN dengan batas bawah N sama dengan 1 sampai tahingga sama dengan himpunan bilangan 0. Di sini kita bisa mengilustrasikan si IN ini, maka hasilnya ini gitu. Nih, di sini kan kita punya premis itu si IN itu selang tertutup dari 0,1 dari 0 sampai 1 per N untuk setiap N elemen N. Terus yang pengen dibuktikan kan yang IN memuat IN plus 1 untuk setiap N dan irisan interval IN dengan batas N sama dengan 1 sampai tahingga sama dengan himpunan bilangan 0. Di sini kita ilustrasikan, misalkan N-nya itu sama dengan 1. N itu sama dengan 1, maka ini saya gambar. Ini kan misalkan N itu sama dengan 1, maka 0,1 per 1 sama dengan 0,1, berarti di sininya 0, di sininya 1. Terus yang kedua, kalau misalkan N itu sama dengan 2, maka I2-nya itu selang tutup 0 sampai 1 sampai setengah sama dengan 0,5, berarti setengahnya itu kita taruh di sini.
Dan misalkan lagi, kalau misalnya N itu sama dengan 3, berarti kan selang tutup dari 0 sampai 1/3. Nah, ini kan kalau dilanjutin sampai titik sini ya. Nah, ini kan sama aja, berarti si I1 memuat I2 dan memuat juga I3. I1 memuat I2, memuat I3. Maka terbukti IN memuat IN+1. Ilustrasi nggak bisa jadi bukti ya, kamu tetap harus buktikan secara formal. Oh, berbeda ya, Bu? Iya, kan ilustrasi itu cuma buat ilustrasi itu bukan bukti. Iya, baik, Bu. Ilustrasi itu cuma untuk memberikan gambaran kepada kita kira-kira buktinya seperti apa. Oke. Baik, Bu. Kamu tinggal buktikan saja, ambil sembarang misalnya K dan M gitu. Misalkan M-nya kecil dari K, kamu buktikan bahwa si K, kalau M-nya kecil dari K, siapa yang memuat IM apa IK? IM memuat IK apa IK memuat IM? Apa, Bu? IM kecil dari IK. Kalau K-nya kecil dari M, siapa yang memuat? Coba ditulis di situ aja. Kan kamu Yang ambil memuat. sembarang K dan M elemen N. Pakai ini, Bu. Ketikan aja kali biar enak nulisnya ya. Kalau kamu pindah ke, ini kamu pakai mouse ya? Iya, Bu. Ya, berarti ambil annotation-nya yang tipe ketikan aja. Salah. Misalkan Ambil sembarang K dan M elemen N dengan K kecil dari N. ambil sebarang apa, Bu? K dan M elemen N. Elemen N. Elemen N bilang asli maksudnya. Dengan K kecil dari M. Nah, kira apa yang perlu kamu buktikan? Akan dibuktikan apa? IK memuat IM atau IM memuat IK? IK memuat IM. Iya. Yang akan dibuktikan ke Nah, itu yang harus kamu lakukan. Bisa dengan cara mengambil X elemen IM, kemudian kamu buktikan X ada di IK. Saya langsung buktiin di sini, Bu. Kalau bisa di sini, ya di sini aja. Kalau enggak, nanti terserah. Tadi maaf, Bu, ini berarti saya ngebuktiinnya itu kan IK memuat IM, berarti Kan si IK memuat IM itu kan sama saja dengan IM sama IK. Caranya itu bisa dengan cara kamu ambil X elemen I, buktikan X ada di IK. X ada di IK. Ambil sembarang X elemen IM akan dibuktikan X ada di IK. Kalau X ada di IM artinya apa? X ada di IM. Dia memuat. Ya, menurut definisi himpunan, apa artinya X ada di IM? IM itu interval apa itu? Coba kamu tulis IM sama dengan interval apa, IK interval apa?
interval buka ya, Di Bu? interval tulis saja intervalnya, interval kayak apa notasinya. Itu. Ini. Kamu interval buka apa interval tutup di soal kamu? IM-nya interval tutup, Ya seharusnya apa jadinya IM-nya jadinya apa? kurung siku. Dari berapa ke berapa? Itu kurang berawal. Kurung siku. Dari 0 sampai 1 per N. Benar nggak itu 1 sampai 1 per N? IM sama dengan bukan IM titik 2. Benar nggak itu sampai 1 per N? Kan IM. Sampai M plus 1 ya, Bu? Kenapa sampai M plus 1? Itu kan kamu udah ada contoh itu. Satu Oh, per 1 M, per Bu. M. 1 per M, Bu. Gini. Nah, kalau IKA, Kalau IK, salang tertutup juga. dari Dari dan 0 sampai. sampai 1 per K. Nah, sekarang kalau kamu ambil sembarang X elemen IM, maka X itu berada di mana? X sebarang di tengah-tengah ya, Bu? Coba annotation-nya digeser ke sebelah kiri deh biar area nulisnya lebih luas. Tambah aja annotation baru, itu kayaknya nggak bisa digeser. Kalau nggak bisa, bikin aja annotation baru. Ya, oh ini jadi gelap. Kalau nggak, kamu share whiteboard. Ke kiri lagi aja. Ini, Bu. Nah, ambil semarang X elemen IK. IM. Kan kamu buktikan IM subset IK. IM. Akan dibuktikan X elemen IK. Oke, karena X elemen IM, maka apa? X itu berada di interval apa? Ditulis karena X elemen IM, maka X apa menurut definisi intervalnya? memuat. Kamu loh, ini kalian yang ngajarin interval loh ya. Ini kalau kalian nggak ngerti gimana kelompok 2? Tadi apa Ada definisi di interval? X-nya. Nah, X-nya gimana? 0 kecil dari X, kecil dari 1 per M. Kecil dari apa? Kecil sama dengan, kan dia interval Kecil tutup. sama dengan, karena dia interval tutup. Oke, kemudian kamu karena coba di bawahnya karena K kecil dari M, maka apa hubungan 1 per K dengan 1 per M di bawah lagi? Di bawahnya karena K kecil dari M, maka apa hubungan 1 per K dengan 1 per M? Maka Bandingkan 1 per K dengan 1 per M.
kurang dari ya, Bu. Lebih Nggak tahu besar. saya super K dengan super M apa tandanya agak kecil. Kecil dari M itu kan kita sudah punya notasi, di keyboard kan ada notasinya, K kecil dari M. Iya. Nah, kok sama IM yang dibandingkan? 1/M. Iya. Satu per M. Oke, akibatnya apa? X itu kan akibatnya Akibatnya X itu berada di mana dia? Kan tadi X-nya besar sama dengan 0, diulang lagi. 0 kecil sama dengan X, kecil sama super M, kecil dari berapa? Nah, lanjutin tadi super M lebih kecil dari apa? Di sebelah kanannya. kecil dari 1/K. Di atas kamu sudah bandingkan itu. oh dikesanain. Oke, sekarang X itu berada di antara 0 sampai super K. Itu artinya apa? X-nya ada di mana? Berarti kan X 0 kecil sama dengan X kecil dari super K. Ditulis di bawahnya 0 kecil sama dengan X kecil super K. Oke, dari yang terakhir itu balikkan lagi ke definisi interval. Jadinya apa? X itu ada di mana? Ada di antara 0. Elemen apa itu X-nya kalau dia ada dari selang 0 sampai 1 super K? Elemen IK. Iya. Di bawahnya tulis X elemen IK. Kamu kan maunya super M, bukan sih? Kamu buktikan apa sih tadi? Tadi ini yang pertama 1 per M. Terus yang kedua di sininya Iya. Kan tadi Kan X-nya elemen dibuktikannya IM. IK. Iya. Berarti kan X-nya elemen IK. Nah, karena X-nya elemen IM dan ternyata dia juga ada di IK, berarti apa yang bisa kamu simpulkan? berarti Karena- IM membuat IK. Iya. Jadi itu nanti ditambahkan ya bukti formalnya. Ilustrasi itu bukan bukti. Ilustrasi itu cuma untuk memudahkan kita untuk pembuktian. Ya namanya ilustrasi, gambaran untuk membuktikan. Oke, dilanjut nih kayaknya. Oke. Lanjutkan dulu. Jadi hapus. Terus yang kedua ini membuktikan irisan interval IN irisan dari interval IN dengan batas
N sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah ya sama dengan himpunan bilangan 0. Himpunan bilangan 0 atau himpunan bilangan yang isinya cuma 0? Himpunan bilangan yang isinya 0. Kemudian ini udah dibuktikan, belum? Kita potong. Ini, Bu. Mana buktinya? Nggak ada. Cuman buktikan X sama dengan 0 doang. Mana buktinya? Ini. Kepotong, Bu, di sininya, di PPT-nya. Itu annotation-nya di clear dulu. Buka lagi annotation, terus clear. Misal ambil sebarang X elemen irisan dari interval IN dengan batas bawahnya N sama dengan 1 sampai tak hingga. Terus yang akan dibuktikannya itu X sama dengan 0. Pertama kita tinjau 3 kasus. Buat yang X sama dengan 0 itu Nah, kan X mau dibuktikan X-nya sama dengan 0. Kenapa ada kasus kayak gitu? oh berarti nggak dipakai. Berarti langsung yang ini. Berarti ini kamu andaikan X-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti kemungkinannya X-nya besar dari 0 dan X-nya kecil dari 0. Gitu kan? Iya, Bu. Oke, kemudian kalau X-nya besar dari 0 jadinya apa? Kalau X-nya besar dari 0, maka N0-nya itu, kan N0-nya itu Maka elemen N. terdapat N0 kalau maksudnya. Iya. N0 apa ujuk-ujuk ada? Sehingga X bukan elemen Ulang I0. lagi, kalau X-nya besar dari 0, gimana? Ulang lagi tidak awal. Kalau X-nya lebih besar dari 0, maka N0 Maka terdapat N0 elemen N. Sehingga X bukan elemen IN0. Ini menurut nah, itu kenapa? itu menurut sifat Archimedes. Iya, gimana menurut sifat Archimedes? Gimana? Coba kasih ilustrasinya. Kasih ilustrasi gambarnya sifat Archimedes yang mana? Karena Archimedes itu banyak. Buka di buku Bartolnya aja biar nggak bolak-balik ininya antara makalah dengan iya biar makalahnya nggak bolak-balik, buka Bartolnya aja. Ini, Bu. Yang mana? 243. Pakai yang mananya tuh? Yang N0 ini yang ini lebih besar dari X. Kan kamu membandingkan tadi apa? X bukan elemen IN0 artinya apa itu? Ilustrasi gambarnya. X kecil dari 1/n. Iya, sementara 243 kan membandingkannya dengan N, bukan dengan 1/n. Berarti nggak cocok pakai 243, pakai yang mana? Oke, yang coba deh ini dikasih dulu deh ilustrasinya. Kalau X-nya besar dari 0, terus tadi kamu apa? X-nya bukan elemen IN0, terus gambarkan dulu IN0-nya, coba ditulis ilustrasi gambarnya dulu.
Taruh X-nya di mana, terus IN0-nya berarti dari yang mana? Nah, kamu mau pakai yang mana tuh? Ini berarti kan kayak gitu kan? Coba Iya, balik Bu. lagi ke buku Bartolnya. Mana yang lebih cocok? 243 nggak cocok itu. 244 ya, Bu? Eh, Iya, pakai 2. Ya, 2 berapa? ini 245. Iya, pakai 245. Kemudian lanjutin. Yang 245, kalau T-nya besar dari 0, yang tadi X-nya besar dari 0, ada N sehingga 1 per N itu lebih kecil dari si X tadi kan? Yang 1 si per N0. Iya. Berarti harusnya gini, karena X besar dari 0, maka menurut 245, ada, kamu tadi pakai N0 kan, maka ada N0 elemen N sehingga si 0 kecil dari 1 per N0, kecil dari T. Dari X tadi kan. Akibatnya X bukan elemen si IN0. Kemudian kasus kedua apa? Kasus keduanya, kalau X-nya kurang dari 0, kurang dari 0, maka terdapat N0 elemen N. Misalnya, kalau N0-nya sama dengan 1, sehingga X-nya itu bukan elemen IN0. Karena kan kalau N0 sama dengan 1 berarti kan I1. I1 sama dengan sang tutup 0,1 per 1. Sama dengan 0,1. Oke. Berarti dari kasus 2 dan 3 itu X-nya itu bukan elemen apa? Kalau X bukan elemen IN0, di kasus 2 berarti X itu bukan elemen apa? X bukan elemen IN0. Iya, X bukan elemen IN0, terus akibatnya apa? X itu bukan elemen apa? Ya, balik lagi ke tujuan tadi, kamu tadi tujuannya apa? Berarti Tujuan terdekatnya apa? Akan ambil sembarang X elemen apa itu? Akan dibuktikan apa? Karena tadi kamu ambil sembarang X elemen ini, akan dibuktikan X sama dengan 0. Kemudian ternyata kalau kamu ambil X-nya besar dari 0, diperoleh X-nya bukan elemen IN0. Akibatnya itu X itu bukan elemen apa? X bukan elemen irisan interval IN dengan batas bawah N sama dengan 1 sampai kontradiksi dengan itu kan, kontradiksi dengan X elemen irisan tak hingga dari IN. Kemudian kalau yang kasus ketiga juga kan diperoleh X-nya bukan elemen IN0. Berarti kontradiksi dengan X-nya adalah irisan tak hingga dari IN. Oke, lanjut. Udah agak cepat karena maka dari situ terbukti bahwa X itu sama dengan 0. Maka terbukti juga irisan dari interval IN dengan batas bawah N sama dengan 1 sampai hingga itu sama dengan himpunan yang isinya 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fira. Baik, selanjutnya yaitu sifat interval bersarang. Jika IN sama dengan interval tertutup dari AN, BN, N elemen dari N adalah sebuah interval bersarang dari interval tertutup terbatas, terdapat besi elemen dari R, sedemikian sehingga besi elemen dari IN ini setiap
untuk setiap n elemen dari n. Premisnya itu misalkan IN-nya ini sama dengan IN-nya ini interval tertutup dari AN, BN, n elemen n adalah interval bersarang dan interval tertutup terbatas. Maka akan dibuktikan terdapat besi elemen R sedemikian sehingga si elemen IN untuk setiap n elemen n. Pembuktiannya yaitu karena IN-nya itu interval bersarang, maka IN subset dari I1 untuk setiap n elemen n. Akibatnya AN kurang dari sama dengan B1 untuk setiap n elemen n. Oleh karena itu, himpunan tak kosong dari A merupakan himpunan dari AN yang dimana n elemen dari n mempunyai batas atas sehingga berdasarkan besi menjadi supremum. Jelas AN kurang dari sama dengan besi untuk setiap Sorry. Kok sehingga berdasarkan besi menjadi supremum? Berdasarkan apa? Eksistensi supremum itu dari mana taunya? Himpunan tak kosong yang terbatas di atas mempunyai supremum itu dijamin oleh apa? Tadi tuh Halimah pakai itu tuh kayak itu. Ada pakai itu kayaknya. Iya, Bu. Aksioma. Apa? Aksioma kelengkapan Apa? N. Iya, seharusnya apa? Karena itu himpunannya tak kosong dan terbatas di atas, pertama A itu mempunyai apa dulu? Mempunyai batas atas. Iya, karena A itu tak kosong dan mempunyai batas atas, maka menurut aksioma kelengkapan A itu mempunyai apa? Mempunyai supremum. Ya, gitu dulu. A itu mempunyai supremum. Baru kamu misalkan supremum A itu adalah si. Si. Bukan berdasarkan si itu menjadi supremum, bukan berdasarkan aksioma kelengkapan A itu mempunyai supremum, baru misalkan dia supremum. Berarti berdasarkan sifat kelengkapan, maka si A-nya itu mempunyai supremum. Sehingga misalkan besinya itu adalah supremum. Jika AN kurang dari sama dengan besi untuk setiap n elemen n, lanjut. Nah, akan dibuktikan besinya kurang dari sama dengan Bn untuk setiap n elemen n dengan cara kita menunjukkan A-nya itu mempunyai n tertentu. Bn adalah batas atas untuk himpunan dari AK, di mana K-nya elemen dari n. Kita asumsikan sembarang n elemen n ada dua kasus, yaitu jika n-nya kurang dari sama dengan K, maka IN memuat IK. Kita punya AK kurang dari sama dengan BK. Jika K-nya kurang dari N, maka IK memuat dari IN. Kita punya AK kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan BN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa AK-nya kurang dari sama dengan BN untuk setiap K. Dan BN-nya adalah batas atas dari himpunan AK, di mana K-nya itu elemen dari N. Karena Sorry, balik bentar dulu. A mempunyai N tertentu itu maksudnya apa? Kenapa, Bu? A mempunyai N tertentu. Yang paling atas. Coba itu dipikirkan dulu, saya izin bentar.
Oke, itu dengan cara menunjukkan bahwa A mempunyai N tertentu, itu maksudnya apa? Coba buka buku Bartolnya lagi, coba. Yang bagian pembuktian yang itu. Itu tipe ya, Bu. Berarti Seharusnya apa itu? Dengan cara menunjukkan apa? menunjukkan untuk setiap ini. Menunjukkan untuk setiap N-nya. Kenapa untuk setiap N? Karena tadi IN-nya itu kan interval tertutup dari AN sampai BN. Itu seharusnya kalau bilang untuk sembarang N, maka BN adalah batas atas dari himpunan AK. Atau untuk N tertentu, BN itu adalah batas atas dari himpunan AK. Maksudnya itulah kalau AK-nya beda, BN-nya N-nya beda gitu. Jadi nilai N itu tergantung K. Oh, iya baik, Bu. Berarti nilai N-nya itu tergantung nilai K-nya ya. Ya, berarti untuk N tertentu si BN itu adalah batas atas dari AK. Jadi nilai ya, N-nya itu bergantung ke AK-nya, ke K-nya. Berarti Balik lagi ke pembuktiannya. iya. Berarti tadi N-nya itu tergantung nilai K-nya. Sehingga nanti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa AK-nya kurang dari sama dengan BN untuk setiap K, dan BN-nya ini adalah batas atas dari himpunan AK, di mana K-nya itu elemen dari N. Karena pesinya kurang dari sama dengan BN untuk setiap N elemen N, maka diperoleh nilainya itu nggak kebaca. Coba makalahnya Diti. Itu ke makalahnya deh. Tolong. Soalnya nggak kepotong. Nah itu. Maka diperoleh untuk AN kurang dari sama dengan pesi, kurang dari sama dengan BN, di mana untuk setiap N. Nah, terbukti pesinya elemen dari IN untuk setiap N elemen N. Di sini terdapat intervalnya, yaitu di mana dari AK sampai BK itu punyanya IK, terus dari AN sampai dengan BN itu punyanya IN. Itu. Jadi ini digambar untuk ketika K-nya itu kurang dari N, artinya IN-nya dia subset dari IK. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu ada teorema 253. Jika IN adalah interval tertutup AN, BN di mana N elemen dari N adalah barisan interval bersarang dari interval terbatas dan tertutup, sedemikian sehingga panjang dari selisih BN min AN dari interval IN memenuhi infimum himpunan BN min AN di mana N elemen dari N adalah sama dengan 0. Maka bilangan psi yang terdapat pada interval IN untuk semua N elemen dari N adalah tunggal. Untuk pembuktiannya itu kita punya premis, misalkan interval IN adalah interval tertutup AN, BN untuk N elemen dari N adalah barisan bersarang dari interval terbatas dan tertutup, sedemikian sehingga panjang selisih dari BN min AN dari interval IN memenuhi infimum himpunan dari BN min AN di mana N elemen dari N sama dengan 0. Nah, yang akan dibuktikannya itu bilangan psi yang terdapat pada interval IN untuk semua N elemen dari N adalah tunggal. Pembuktiannya, jika eta adalah infimum dari himpunan BN, maaf Bu, itu tipe seharusnya enggak ada min AN-nya. Jadi jika eta adalah infimum dari himpunan BN, di mana N elemen dari N, dapat ditunjukkan bahwa AN kurang dari sama dengan eta untuk semua N, dan psi kurang dari sama dengan eta. Nah, pada latihan 2.5 nomor 10, pada latihan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Pada latihan nomor 10, diketahui X elemen dari interval IN untuk semua N elemen dari N, jika dan hanya jika psi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan eta. Karena infimum dari himpunan BN min AN di mana N elemen dari N sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon terdapat M elemen dari N sedemikian sehingga 0 kurang dari sama dengan N min psi kurang dari sama dengan BM min AM kurang dari sama dengan epsilon. Lalu berdasar Ini kenapa? Ya, kenapanya yang gimana Bu? Iya, kenapa kalau karena infimumnya sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon besar dari 0 berlaku itu. Karena kan selisih dari eta min psi-nya tadi itu infimumnya 0, makanya 0-nya itu dia jadi maka selisih dari selisih dari eta min psi-nya itu akan lebih besar daripada 0. Nah, Ya, terus yang ke BM-nya. Nah, eta min psi-nya itu dia itu berupa BM min AM. Jadi BN Enggak dong. Ingat lagi eta itu tadi apa? eta etanya BN. Himpunan yang isinya BN. Iya Bu. Eta adalah himpunan yang isinya BN. Atau eta himpunan yang isinya BN, atau eta itu adalah infimum dari himpunan yang isinya BN. Yang benar yang mana? Eta adalah infimum dari himpunan BN. Iya, berarti kalau karena dia infimum, berarti kalau kamu mau punya BM, nilai BM itu hubungannya dengan eta apa? Dia jadi
infimum, Bu. Kan coba eta itu infimumnya siapa? Coba yang megang yang share screen coba dikasih tunjuk tadi eta itu apa? Infimum dari Eta apa itu? itu Minus AN-nya coba dicoret dulu biar tidak meragukan nanti temannya salah paham. Ini sebenarnya kamu loncat dulu coba ke layar SPP-nya aja deh apa? Ini kan ini loncat ini sebenarnya kalian ke sana kesimpulannya. Kalau kamu bisa jawab sih saya nggak akan suruh balik ke SPP, tapi karena kamu jawabnya lama balik lagi ke SPP-nya. SPP-nya aja biar kamu bisa ngetik. Jangan file PDF-nya ke SPP-nya. Coba tadi eta itu infimum dari apa? Eta tadi tuh infimum dari BN. Coba itu jangan pakai kata jika ya. Misalkan eta adalah infimum dari jikanya diganti dengan misalkan. Di pembuktian jika diganti dengan misalkan eta adalah infimum dari infimum dari apa? Coba diinstruksikan temannya. Infimum dari BN. Oke, kamu dijelaskan dulu kenapa karena eta
sama dengan infimum dari B. Coba yang setelah untuk setiap epsilon besar dari 0, apa? Kenapa? Coba yang karena infimum BN kurang AN sama dengan 0 itu dihapus dulu. Atau ditambah di barisnya ditambahkan dulu sebelumnya di atasnya. Karena infimum BN dikurang AN sama dengan 0 itu, kamu enter dulu, di atasnya disisipin. Di enter dulu. Coba, karena sekarang baru karena infimum BN itu sama eta sama dengan infimum BM itu jadinya apa? Karena eta sama dengan infimum BN, akibatnya apa hubungan eta dengan BM? Karena eta sama dengan infimum dari himpunan BN, N-nya elemen dari N, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat M elemen dari N, maka sedemikian sehingga BM adalah supremum. Supremum dari interval IN. Coba apa artinya? Enggak dong. Apa sih artinya infimum itu apa? Infimum itu definisinya apa? Batas bawah terbesar. Berarti kalau saya punya BM, apa hubungan BN dengan eta? Oh, BM-nya jadi infimum, Bu. BM-nya jadi infimum. Dibayangkan himpunannya, saya punya himpunan S adalah interval dari 0 sampai 1. Itu infimumnya berapa? 0. Terus saya ambil sembarang X elemen S. Apa hubungan X dengan S? X itu elemen di S. Iya, X elemen di S, tapi apa hubungan dia sama 0 dan 1? Suatu bilangan yang berada di antara 0 dan 1. Ya, kalau berada di antara notasinya apa? X apa notasinya dengan 0 itu notasinya apa? Apa hubungan X dengan 0? Tapi X-nya berada di antara 0 dan 1, berarti apa hubungan X dengan 0? X-nya 0 lebih kecil dari X. Interval. Nah, kalau kamu punya eta itu ada, ya. Kamu punya eta itu adalah infimum dari himpunan BN. BN itu saya sebut himpunan yang isinya BN itu saya sebut namanya S. Eta itu adalah infimum dari S. Sekarang saya punya BM, BM itu ada di S enggak?
Iya, Bu. Sekarang apa hubungan BM sama eta kalau eta itu adalah infimum dari S? Etanya lebih besar dari BM. Kenapa lebih besar, kan dia infimum? Oh, BM-nya lebih kecil dari eta, Bu. BM-nya lebih kecil dari eta, kan etanya infimum, masa BM-nya lebih kecil lagi dari eta? Orang eta itu batas bawah terbesar. Oh, BM-nya itu elemen dari eta. Kok BM-nya elemen dari eta? Eta itu bukan himpunan, eta itu cuma unsur. Cuma bilangan, eta itu bilangan. Yang lain ada yang bisa bantu jawab? Eta adalah infimum dari S, terus saya ambil sembarang unsur di S. Apa hubungan unsur tersebut dengan eta? Eta lebih kecil dari S, bukan, Bu? Iya, eta itu kurang dari sama dengan S. Kan dia batas bawah terbesar. Makanya kamu di sana punyanya, kan kamu punya tuh 0 kurang dari sama dengan eta kurang C, kurang dari sama dengan BM kurang AM. Asalnya itu yaitu karena eta itu adalah infimum dari BN, maka si eta itu kurang dari sama dengan BM. Dan kemudian karena si itu tadi apa? Infimum dari AN kan ya? Iya nggak di atas? Iya, Bu. Si itu kan karena dia infimum dari himpunan yang isinya AN, maka untuk sembarang AM, si itu nilainya akan kurang dari AM. Oke, dari yang alasan yang dari 0 besar sama kurang dari sama dengan eta kurang C, itu alasannya karena si 0 itu adalah infimum dari BN kurang AN. Nah, kemudian kenapa eta dikurang C itu kurang dari sama dengan BM kurang AM? Ya alasannya adalah karena eta itu infimum dari himpunan yang isinya BN, dan C adalah infimum dari himpunan yang isinya AN. Nah, sekarang pertanyaannya yang kamu harus cari, ini karena waktunya sudah habis, kenapa M itu ada gitu? Kenapa ada M di antara epsilon dan 0? Itu yang harus kamu cari lagi alasannya. Jadi lanjut dulu. Baik, Bu. Lalu berdasarkan teorema 1, teorema 2, berdasarkan teorema 219, maka dapat ditunjukkan bahwa selisih dari eta dikurang C sama dengan 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eta sama dengan C sama dengan eta adalah satu-satunya titik yang dimiliki oleh interval IN untuk setiap N elemen dari N. Oke, karena sudah jam 9:15 ditutup dulu. Nanti kalian kalau ada hari Sabtu ada sisa waktu, kalian sisanya dipresentasikan di hari Sabtu ya. Dan Baik. kalau saya lupa tolong diingatkan. Minggu lalu kayaknya saya bilang juga gitu, ternyata saya lupa nagih. Jadi kalau Sabtu depan saya lupa nagih, kalian ingatkan saya aja, kalian yang inisiatif presentasi gitu. Takutnya saya juga lupa lagi gitu. Baik, Bu. Oke. Sekian dari kelompok 1 presentasinya. Mohon maaf, masih banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.